Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika kita berjumpa dengan orang yang baik, orang yang tulus, orang yang sungguh mau peduli, kita tidak segan-segan untuk menceritakannya kepada orang lain atas pengalaman itu. Ada kesaksian yang baik yang kita utarakan. Mungkin kita memuji, mungkin kita juga bangga karena boleh bertemu dengan orang yang demikian. Tapi ketika kita juga sebaliknya bertemu dengan orang yang keras, orang yang mungkin tidak berkenan di hati kita, kita juga dengan mudah mungkin akan mengatakan hal yang negatif tentang orang tersebut. Saudari-saudaraku yang terkasih, tentu pertanyaannya bagi kita, apakah kita juga sungguh mau dan berani memelihara hati kita? Karena bagaimanapun situasi-situasi yang disampaikan tadi itu tidak lepas dari bagaimana bangunan batin atau rohani kita sendiri ditata dengan baik atau tidak. Orang yang baik tentu karena dia mampu untuk mengelola batinnya dengan baik, imannya, kasihnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Tidak ada yang lebih membuat Yesus bersuka cita selain ketika kita menerima karunia persahabatannya dan percaya kepada apa yang Dia ajarkan dan mengikuti apa yang Dia tunjukkan. Sangat menarik untuk melihat dan merefleksikan bahwa Yesus mengalami sukacita atau kesedihan tergantung dari bagaimana kita menanggapi undangannya. Untuk itu kita perlu merenungkan setiap kali kita mengatakan tidak kepada Yesus. Setiap kali seseorang menolak untuk menerima pemberiannya, setiap kali seseorang merusak diri mereka sendiri dan orang lain dengan memilih untuk berbuat dosa, maka hal itu akan menyakitkan hati Yesus. Dia benar-benar peduli, Dia peduli lebih dalam dari apa yang dapat kita bayangkan. Dalam bacaan pertama, Tuhan mengingatkan kita melalui kata-kata Musa kepada bangsa Israel bahwa Tuhan menaruh hatinya kepada mereka dan memilih mereka menjadi umat kesayangannya. Kita sangat berarti bagi Tuhan hanya karena siapa kita. Dia juga telah menaruh hatinya kepada kita. Dia telah memilih kita untuk menjadi orang-orang kesayangannya. Maka kita perlu dengan berani dan rendah hati menerapkannya pada diri kita sendiri untuk memohon anugerah agar kita dapat melihat diri kita sendiri sebagaimana Allah melihat kita. Undangan Yesus dalam Injil hari ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, sebagaimana yang selalu kita baca di dalam gereja kita ini, menyatakan bahwa Yesus ingin berjalan bersama kita. Ia ingin selalu berada dalam kehidupan kita. Ketika dua orang bersatu, mereka akan bersatu dalam segala hal yang mereka lakukan. Mereka tidak akan pernah sendirian dan tidak akan pernah memikul beban mereka sendirian. Yesus tahu bahwa hidup kita di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini sangat berat, dengan beban dari sifat kejatuhan kita yang selalu menekan kita. Jika kita cukup percaya kepadanya untuk bertobat dari cara hidup kita yang berpusat pada diri kita sendiri dan mengikutinya, mematuhi perintah-perintahnya dan berusaha untuk tetap tinggal di dalam kasih-Nya, kehidupan kita akan sungguh-sungguh menjadi baru. Dalam bacaan kedua, kita diajak untuk saling mengasihi. Dan kasih itu hanya akan terwujud kalau kita juga memiliki pengalaman kasih itu sendiri. Maka untuk itu kita perlu untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk selalu setia kepada cintanya. Ketika kita mempercayai Yesus dan mengizinkannya untuk bersentuhan dengan setiap sudut kehidupan kita, kita ditransformasikan olehnya dan menjadi lebih serupa dengannya, dipenuhi dengan rohnya, dengan kebijaksanaannya, keberaniannya, dan kebaikannya. Dan pada saat itulah
beban-beban kita juga diubahkan. Beban-beban itu menjadi tempat penebusan. Saat itulah keletihan kita akan diubah. Hal ini dipenuhi dengan sukacita pengharapan yang datang dari mengetahui bahwa kita didengar, dimengerti, dihargai, dan ditemani. Saudari-saudaraku yang terkasih, semoga hari raya Hati Kudus Yesus ini juga menempa kehidupan kita masing-masing dan memampukan kita untuk menjadi pribadi yang memiliki hati seperti Yesus, yang penuh cinta, penuh belas kasih, penuh kerahiman. Tuhan memberkati.